bahwa kita ini satu sama lain tidak saling mendukung, senang melihat orang menderita, tidak senang melihat orang lain senang. Nah, konsep itu kan masih ada sampai sekarang ya Pak. Jadi kita sekarang perpustakaan itu ada kolam renang. Kalau Bapak ke tempat kita, begitu itu sudah terjadi di Jakarta ya Pak ya, Perpustakaan Nasional di Jakarta. Memuat budaya-budaya, tempat diskusi, tempat bermain anak-anak, tempat kafe, tempat semua kegiatan, bahkan ada UMKM-nya. Jadi pertanyaan tadi ada beberapa ya, Bapak ya, ada 2 dan 3. Kalau kita berbicara tentang perpustakaan, memang orang hanya tahu perpustakaan adalah tempat baca dan tulis, ya membaca begitu dan menulis. Terus menumpuk beberapa buku, gitu. Nah, tapi sekarang kita mindsetnya sudah berbeda Pak. Kalau Bapak menginformasikan ada berapa pengunjung, memang data kita terakhir Pak, indeks pembangunan literasi masyarakat itu sangat rendah. Jadi di Bandar Lampung saja itu kita baru dapat 0,010% dari sekolah, itu yang dasar ya Pak ya, dari sekolah dasar yang berjumlah sekitar 275 negeri dan swasta ya Pak ya. Itu. Saya juga sempat kemarin 3 minggu yang lalu kita di Dewan DPRD Kota untuk membuat perda masalah literasi. Kemudian di SMP-nya juga tidak jauh berbeda. Ya, jadi ada 145 lebih kurang. SMP itu indeks literasi membaca itu memang rendah. Jadi masih 0,0 semua gitu ya. 0,025%. Yang mana Pak? 25%. Iya. Sebelum kita belum ke sana, saya belum melihat, tapi untuk kemarin kita ngebahas di Bandar Lampung gitu, khususnya di Lampung juga. Kalau kita bandingkan seluruh dunia kan itu ini Pak, lain negara. Terbaik harusnya sampai mencapai 7% Pak. 75% itu terbaik. Iya. Jadi kita masih sangat jauh, jadi indeks pembangunan literasi masing-masing. Ini masih minat baca. Kan tadi, ya kan Bapak tadi pertanyaannya minat baca di masyarakat kita gitu. Jadi sangat rendah khusus untuk literasi. Kemudian nanti masalah buku ya Pak ya. Kalau kita buku sekarang, karena sekarang sudah berubah Pak. Jadi di Perpusnas itu, Perpustakaan Nasional itu sudah ada transformasi inklusi sosial. Jadi kita sekarang sudah ada perpustakaan bukan saja untuk baca tulis, tapi perpustakaan sudah bisa untuk rekreasi. Kita sudah bisa saksikan, rekreasi. Jadi Bapak bisa seminar begini di perpustakaan. Bapak bisa baca buku, di Bandar Lampung sudah dapat di kita. Buka buku boleh dibuka oleh Bapak Ibu di Dinas Perpustakaan Kota. Sekarang sudah inklusi sosial. Jadi ada memang kemarin ada perkanya tahun 2017, sebenarnya sudah agak lama. Nomor 10 tahun 2017 itu kita sudah dari Perpusnas sudah ada perkanya dari mereka, transformasi inklusi sosial. Jadi kita sekarang perpustakaan itu ada kolam renang. Kalau Bapak ke tempat kita, begitu itu sudah terjadi di Jakarta ya Pak ya, Perpustakaan Nasional di Jakarta. Memuat budaya-budaya, tempat diskusi, tempat bermain anak-anak, tempat kafe, tempat semua kegiatan, bahkan ada UMKM-nya. Jadi kami di perpustakaan itu membuat sebuah contoh misalnya di Lampung ya, ada Cetik Gamelan. Kita berusaha masyarakat boleh ke situ membaca, karena perpustakaan itu ada banyak ya Pak. Ada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, ada perpustakaan sekolah, ada perpustakaan penggiat literasi, ada banyak jenis perpustakaan. Ya, jadi masing-masing itu sekarang sudah kita giatkan, ada juga perpustakaan kelurahan, taman bacaan masyarakat, itu sudah berkembang Pak sekarang, iya TBM.
Nah, itu sebenarnya tidak lagi. Jadi Ibu Bapak sekarang kita sudah pada peningkatan ekonomi kreatif justru Pak. Jadi bagaimana ya? Ya, oleh karena itu sekarang kita sudah masuk ke sana Pak. Jadi orang akan membuat apa makanan khas, pasti dia akan membaca buku terlebih dahulu. Jadi ya, boleh dia buka digital kita juga ada. Nanti kita akan praktekkan di perpustakaan. Begitu juga iya. Dan sekarang sudah ada agritasi perpustakaan, Pak. Kemarin kita sudah mengagritasi perpustakaan di Bandar Lampung 13 sekolah. Saya kebetulan tim agritasinya. Itu lebih instrumennya lebih banyak lagi, Pak. Iya. Nah, jadi sekarang seperti di tempat kita ini di DPD RI ini harus ada perpustakaan. Di semua lini harus ada perpustakaan sekarang. Ada pojok baca. Ada yang namanya perpustakaan khusus itu OPD ya, perangkat organisasi daerah. Iya, itu program-program yang sekarang ada ya Pak ya. Kemudian bicara tentang buku Pak. Buku itu memang syarat untuk sebuah berdirinya perpustakaan, minimal dia mempunyai 1000 judul buku. 1000 judul buku, begitu. Nah, baru bisa kita mengakreditasi mereka. Kemudian juga kalau dilihat di perpustakaan daerah tempat kami itu sudah 20.000 judul buku, Pak. Tempat kami, iya. Yang digitalnya juga sudah ada, boleh dibuka di Buka Buku ya. Kemudian kita sudah ada kemarin alhamdulillah Lampung, Bandar Lampung khususnya tapi bawah Lampung itu juara taman bacaan kelurahan terbaik seluruh Indonesia. Iya. Iya Pak. Indikatornya perpustakaan itu sudah kita agregasi, kemudian kegiatannya di dalam sesuai dengan transformasi inklusi sosial. Jadi kegiatan masyarakat sekarang bertumpu di perpustakaan. Begitu juga di sekolah. Semua kegiatan di sekolah menyangkut literasi itu harus berpusat diikutsertakan perpustakaannya. Begitu. Jadi perpustakaan itu ada musiknya, anak-anak boleh bermain musik, ada tempat mereka untuk keterampilan dan sebagainya. Ya, ini harus data terakhir kemarin Pak. Jadi kita ke depan akan mencoba untuk kita berharap kan ini sudah ada Pak ya di peraturannya gubernur kemarin Pak 2019 sudah turun bagaimana meningkatkan literasi masyarakat. Nah harusnya kita semua lapisan masyarakat harus ke sana. Gitu. Namun kembali lagi kepada tema kita ini Pak, saya tambahkan sedikit Pak ya. Tema kita pendidikan Lampung menuju Lampung Emas 2045. Kebetulan saya juga dari D2 sampai S3 saya pendidikan semua ya Pak. Jadi kita memang mengamati dengan Mas Gino dan teman-teman semua. Kita juga dulu saya ikut-ikutan forum martabat guru Pak. Jadi saya ikut dibenci juga Pak sama kota. Jadi saya terlempar jauh. Jauh. Kemudian banyak sekali sebelum-belumnya begitu ada di demo juga Pak. Biasa Pak itu kan Pak ya. Jadi sehingga saya sampai sekarang ini juga jadi dokter di Kota Bandar Lampung itu tidak ada pengaruh yang luar biasa. Artinya orang tidak lihat itu Pak. Orang akan melihat loyalitas. Walaupun orang tamat SMA itu yang dipakai Pak. Nah jadi mungkin itu bukan. Tapi bukan maksud ke sana, tapi maksud saya di sini. Inilah apa namanya keadaan kita sekarang bukan saja di tempat kita saya rasa ya. Mungkin masih ada warisan-warisan dari zaman Belanda bahwa kita ini satu sama lain tidak saling mendukung. Senang melihat orang menderita, tidak senang melihat orang lain senang. Nah konsep itu kan masih ada sampai sekarang ya Pak. Nah berkaitan dengan pendidikan ini Pak di Lampung, sebenarnya kita semua sudah tahu generasi emas kita ke depan tahun 45 sepakat semua bahwa kita mempersiapkan generasi muda yang Indonesia berkualitas ya, tentunya seperti itu. Kemudian berkompeten dan berdaya saing. Nah itu sebenarnya garis bawah dari kita. Tapi yang ada sekarang itu saya sungguh khawatir juga Pak. Karena setiap Senin ngisi di RRI itu pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa begitu berkaitan sama siswa. Ya, jadi ada ruang ngopi Lampung gitu, saya jadi yang ruang pendidikan gitu.
terjadi sekarang banyak bullying dan sebagainya. Apa yang menjadi program yang diceritakan tadi dengan Prof. Jarwo, Prof. Bujang, begitu juga Pak Bambang, itu sebenarnya hanya apa namanya, saya menganggapnya itu biasa mengenai peraturan-peraturan yang kita buat sendiri gitu, yang tidak melihat sebenarnya di lapangan itu apa begitu. Iya kan? Semuanya dikondisikan, semuanya dibuat apa namanya terstruktur sehingga mencapai apa keinginan dari yang membuat begitu. Dikhawatirkan sekarang isu ya Pak, bangsa kita banyak bukan orang pribumi yang menjadi anggota dewan. Misalnya begitu Pak. Ini isu yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sehingga undang-undang apapun kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Saya juga tadi menyimak Prof. Sujarwo mengatakan seperti itu, sebenarnya bisa boleh jadi prediksi ke depan semua kita bisa berantakan pendidikannya. Saya setuju juga begitu. Jadi pemikiran kita bersama begitu. Karena hari ini kita menemukan di sekolah banyak sekali bullying. Banyak saya kekerasan yang guru sendiri sudah masih bodoh. Sudah tidak perlu lagi menurut saya bicara tentang merdeka belajar. Dari zaman dulu juga udah merdeka Pak. Itu yang saya kadang berdiskusi bahwa merdeka belajar itu justru sekarang bukan seperti sekarang. Kalau saya dulu tesis saya, waktu Pak Jarwo juga jadi pembimbing saya dengan Prof. Burhanuddin Tola almarhum, itu yang merdeka belajar menurut saya, siswa memilih. Hari ini belajar, ada berapa mata pelajaran, kita tanya per person itu. Baru mereka merdeka belajarnya. Menurut saya, kalau hari ini Ananda ini pengennya matematika, yang di sini olahraga. Di sini lagi pengennya musik. Kan gak mungkin semua kita jadikan satu. Harusnya dia masuk ke tempat masing-masing. Kemudian bicara lagi tentang merdeka belajar. Sudah kurikulum lagi berganti, saya pikir kalau kurikulum berganti itu wajar ya, karena memang kita mengikuti perkembangan zaman begitu. Tapi kalau misalnya tentang karakter saja kita sekarang, Pak Heri, itu kan menyedihkan Pak. Bagaimana anak sekolah dasar bisa bunuh diri karena bullying. Nah, kemudian kita akan bahas tentang perlindungan anak. Ternyata di perlindungan anak itu ada undang-undang yang membahas orang menyakiti atau membuli itu dihukum penjara. Ada undang-undang di dalam perlindungan anak. Kebetulan saya kemarin, iya, karena saya kemarin berdiskusi juga bareng ya dengan Direktur LPPA Lampung gitu. Nah ini yang kita diskusikan di sekolah belum ada. Bagaimana kita mau menuju emas begini ya, lagi coret-marit semua di dalam. Karena sebenarnya keberhasilan pendidikan itu ada di kelas, Pak. Ada di ruang kelas. Bagaimana siswa dan muridnya mengolah. Sekarang kita punya karakter guru yang berbeda. Kadang-kadang kurikulum memaksakan gurunya untuk melakukan sesuai keinginan. Kan begitu. Kalau sesuai keinginan berarti kita memaksakan guru yang sebenarnya kompetensi mereka belum mampu di situ. Tapi kita paksakan. Nah sekarang maksud saya di sini mengatakan bahwa guru saja belum profesional untuk mengajar. Saya dulu sempat ngajar di Universitas Islam Lampung UIN di Tarbiyah. Itu mahasiswa semester 1 sudah saya suruh mereka untuk ke lapangan. Untuk pendekatan saja sama sekolah begitu. Jadi kalau kita melihat sekarang gurunya tidak profesional, dalam pengertian begini, guru itu belum banyak menguasai perkembangan siswa, Mas Heri. Kalau menurut saya, ini guru sepuh saya ini Pak Bujang Rahman dan Pak Sujarwo mungkin tuh yang dulu ya saya dikasih dari D2. Ternyata memang guru ini harus banyak sekali mengetahui psikologi anak. Itu yang saya selalu bahas. Kenapa? Psikologi anak itu berbeda anak laki-laki dengan perempuan. Dari struktur otak Allah sudah beda menciptakan kita. Jumlah sel juga beda. Kenapa laki-laki kalau misalnya kita memberitahunya tidak boleh banyak-banyak. Dalam hitungan 3 menit, 3 detik selesai. Gitu juga anak murid. Apalagi dengan sekarang, saya mengkhawatirkan sekali. Pak Heri, ke depan saya khawatir anak saya, cucu saya udah menanggung penderitaan hutang dengan adanya MRT di Jakarta Bandung,
berapa itu kira-kira kan 8,1 triliun setiap bulan. Nggak sampai. Ya, tapi ya artinya di sini gini, itu tidak tidak mau pendidikan kan berpengaruh ke sana, Pak. Dengan adanya pembangunan-pembangunan yang oke ya, oke baik ya. Oke, lain lagi ya rumusnya ya. Baik, tapi saya sebagai seorang praktisi pendidikan ya ngelihatnya kok dengan ke depan kita akan mencapai sesuatu, di sisi lain kita melihat ada hutang piutang yang terus menerus kan begitu maksud saya. Nah, jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa untuk Indonesia Lampung emas itu kita harus memberikan dulu apresiasi kepada guru kita ya. Artinya apa di sini? Kita perlu edukatif lagi ke depan. Mungkin nanti BPMP bukan saja teori-teori yang diberikan, tapi kita lebih pada karakter. Karena apapun adanya, anak-anak kita mulai dari TK itu mempersiapkan dia untuk kehidupannya sekarang. Pendidikan itu sebenarnya itu kan, mempersiapkan diri kita untuk kehidupan kita sekarang dan akan datang. Kalau TK ya supaya dia bisa bangun tidur nggak nangis. Kan begitu kira-kira. SD, kalau yang ilmu-ilmu itu dalam hitungan sebentar bisa hilang. Tapi kalau karakter, nah mungkin nanti Indonesia Lampung Emas ini kita akan berbicara lebih condong pada karakter. Begitu. Bedanya ya. Di Indonesia itu anak-anak itu tempat orang tua meletakkan rasa cemasnya. Makanya suka overprotected, kalau guru dimarahi guru, gurunya dipenjara segala macam. Lebih ke persoalan cara membangun kemandirian anak antara orang Indonesia dan orang Amerika lah misalnya. Ini soal itu. Dan saya surprise Bu, saya nggak nyangka Dinas Perpustakaan Bandar Lampung segitu majunya. Itu kalau dalam marketing itu kan disebut involving Bu, jadi melibatkan. Keberhasilan Starbucks itu dia melakukan pembaruan terus-menerus dan terus-menerus berkomunikasi dengan konsumennya. Sesuatu yang gagal dilaksanakan oleh es krim Mixu. Mixu sudah perlahan-lahan mati dan banyak tumbuh yang sejenis yang berkomunikasi. Nah dinas ibu telah meletakkan dasar-dasar involving gitu, berkomunikasi yang baik dengan konsumen. Konsumen ibu kan adalah para siswa. Pantas ibu cerdas, kritis dan rebel. Rupanya ibu berteman dengan Gino Vanoli dan itulah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di pikiran selama ini. Di sini ada adik-adik kita penggiat. Baik, terima kasih. Iya. Ibu Febrianti lagi, nanti nggak apa-apa Ibu sambung lagi nggak masalah. Ini ada adik kita dari penggiat literasi. Siapa namamu? Yang baju hitam? Ya. Mufid. Oke. Silakan. Prof, izin 2 menit boleh? Oke, silakan.